Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel RMC2B. Perkenalkan, saya Rima Hamzah, merupakan guru pendidikan agama Islam di Yayasan Prayoga Padang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pendidikan agama Islam kelas 9, yaitu materi akikah dan kurban. Dengan tujuan pembelajaran, agar siswa-siswi SMP dapat memahami yang pertama, pengertian akikah dan kurban. Yang kedua, ketentuan hewan akikah dan kurban. Dan yang ketiga, pembagian daging akikah dan kurban. Dan yang keempat yaitu hikmah akikah dan kurban. Mau tahu bagaimana cara penjelasannya? Mari kita lihat. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9 dengan materi akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat. Dari Rima Hamzah, Guru Pendidikan Agama Islam Yayasan Prayoga Padang. Di dalam Islam ada dua tujuan penyembelihan, yaitu yang pertama, tujuan penyembelihan untuk dikonsumsi, sedangkan yang kedua adalah tujuan penyembelihan untuk ibadah. Pada kali ini kita akan membahas tentang tujuan penyembelihan untuk ibadah, yaitu akikah dan kurban. Dengan pembagian pembelajaran yaitu pengertian akikah dan kurban, ketentuan hewan akikah dan kurban, pembagian daging akikah dan kurban, serta hikmah pelaksanaan akikah dan kurban. Kita akan membahas tentang pengertian akikah dan kurban. Simak penjelasannya ya. Yang pertama adalah akikah. Pengertian akikah secara bahasa artinya memutuskan atau melubangi. Menurut syariat, akikah adalah menyembelih kambing dan domba sebagai tanda syukur kepada Allah atas lahirnya seorang anak, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Yang mana pelaksanaan akikah tersebut pada hari ke-7 setelah kelahiran anak. Di sana dilakukan pencukuran rambut dan juga pemberian nama yang terbaik diberikan oleh orang tua kepada anak. Sebagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, An Samurata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala kullu ghulamin murtahan bi'aqiqatihi tudbahu anhu yawmas sabi'i wa yukhlaqu ra'suhu wa yusamma. Rawahu Ibnu Majah. Diriwayatkan dari Samurah dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, setiap anak itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ke-7. Dicukur rambut kepalanya dan diberi nama. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hukum akikah adalah sunnah muakkad, yang artinya sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila seorang ayah tidak mampu mengakikahkan anaknya pada setelah hari kelahiran ke-7 itu, maka boleh dilakukan kapan saja sampai ayah itu mampu. Menurut pendapat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Selanjutnya kurban. Kurban secara bahasa berasal dari kata qurba yang berarti dekat. Menurut syariat, kurban adalah ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah SAW dengan harapan dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu penyembelihan kurban adalah setelah sholat Idul Adha pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 pada bulan Zulhijjah. Dengan waktu pelaksanaan boleh pagi, siang, sore, atau malam. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Kautsar ayat 1-3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sungguh kami telah memberi Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagaimana ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Kautsar ayat 1-3. Pelaksanaan kurban hukumnya sunnah muakkad, yang artinya sangat dianjurkan bagi orang yang mampu. Tapi kalau dia mampu dan tidak melaksanakan, maka makruh baginya. Bagi orang yang berkurban diharapkan untuk menyembelihnya sendiri. Tapi jika tidak bisa, silahkan diwakilkan, ya. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard ala millati Ibrahim hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma minka wa laka an Muhammadin wa ummatihi bismillahi wallahu akbar. Kuhadapkan muka hatiku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi atas agama Ibrahim dengan keadaan lurus, dan bukanlah aku termasuk orang-orang musyrik. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri. Ya Allah, segala sesuatu berasal darimu dan hanya untukmu, dan dari Nabi Muhammad dan umatnya dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar. Doa ini dibaca ketika akan melaksanakan penyembelihan atau pemotongan hewan kurban, seperti gambar yang terlihat, diusap terlebih dahulu kepala hewan tersebut. Yang kedua adalah tentang ketentuan hewan akikah dan kurban. Simak yuk. Ketentuan hewan akikah dan kurban. Yang pertama adalah akikah, yaitu kambing atau domba, 2 ekor untuk anak laki-laki, 1 ekor untuk anak perempuan. Kambing dan domba harus dalam keadaan sehat, tidak cacat dan tidak kurus, sudah berumur 1 tahun lebih atau pernah ganti gigi. Sedangkan hewan untuk kurban itu boleh semua jenis hewan, yaitu unta, sapi, kerbau, kambing atau biri-biri. Untanya sudah berumur 5 tahun, sapi berumur 2 tahun, kambing berumur 2 tahun, dan juga dombanya berumur 1 tahun dan telah berganti gigi. Ingat ya, hewannya yang sesuai dengan dijelaskan tadi. Selanjutnya adalah pembagian daging akikah dan kurban. Yuk, simak lagi. Pembagian daging akikah dan kurban ini kenapa dibedakan? Mari kita lihat. Kalau daging akikah dibagikan dalam kondisi sudah dimasak, ya, boleh dimakan oleh orang tua, boleh disedekahkan kepada karib kerabat, tetangga, kepada siapapun. Sedangkan kurban, daging kurban itu dibagikan kepada fakir dan miskin dalam keadaan masih mentah, belum dimasak. Apabila orang yang berkurban atau sahibul kurban menghendaki, dia boleh mengambil 1/3 dari daging kurbannya. Terakhir, hikmah akikah dan hikmah kurban. Kita bahas dulu hikmah akikah. Yang pertama, menghidupkan sunnah. Yang kedua, membebaskan anak dari ketergadaian. Ingat hadis tadi ya. Yang ketiga, ibadah akikah mengandung unsur perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang terlahir. Yang keempat, dengan ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, akikah dapat menghindarkan anak dari musibah, keburukan moral dan penderitaan.
Yang kelima, merupakan bentuk taqarrub atau pendekatan diri kepada Allah sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah dengan lahirnya seorang anak yang sudah ditunggu. Yang keenam, akikah sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam. Dan yang ketujuh, memperkuat tali silaturahmi di antara anggota masyarakat. Ini adalah hikmah akikah. Selanjutnya, hikmah kurban. Apa saja pelajaran atau hikmah yang dapat kita ambil dari berkurban? Yang pertama adalah menghidupkan sunnah para nabi terdahulu, khususnya sunnah Nabi Ibrahim. Ingat ya kisah Nabi Ibrahim. Yang kedua, untuk mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menghidupkan makna tabir di hari raya Idul Adha tanggal 10 sampai 13. Kurban mengajarkan kepada kita untuk bersikap dermawan, tidak rakus dan tidak kikir. Yang kelima, kurban mendidik kita untuk peduli kepada sesama. Dan yang keenam, mendidik untuk membunuh sifat kebinatangan yang harus kita musnah. Tamak, rakus, jika ingin menang sendiri, sewenang-wenang kepada orang lain. Itu harus kita tuntaskan. Bagaimana? Apakah kamu sudah mengerti dan memahami tentang materi pada video ini? Mudah-mudahan kamu bisa lebih paham lagi ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.